Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga anak kami semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak kami semuanya, terus anak kami yang kelas 12. Di sini kita masih melanjutkan rangkuman mata pelajaran PKN kita. Ini untuk bab yang kedua, ya, yaitu tentang keuangan negara, BPK dan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Tapi sebelumnya di sini Ibu masih terus mengingatkan anak kami semuanya agar terus aktif dalam pembelajaran daring kita saat ini. Baik anak kami semuanya, ya, sebagai sebuah institusi, ya, pengelolaan negara melibatkan semua lembaga negara yang ada. Kemudian pemerintah sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tentunya bertanggung jawab dalam mengelola keuangan negara. Kemudian anak kami, sementara itu BPK itu mengawasi dan mengawal pelaksanaan pengelolaan keuangan negara. Kemudian sedangkan kekuasaan kehakiman nantinya dia yang mandiri, yang bertugas menegakkan supremasi hukum. Jadi nanti di sini anak kami kita membuat rangkuman, ya, tentang keuangan negara, BPK dan kekuasaan kehakiman Indonesia secara garis besarnya aja, ya. Untuk yang pertama anak kami, ya, yaitu tentang keuangan negara. Dimana nanti di sini pengertian yang pertama kita ingatkan kepada anak kami, yaitu pengertian dan ruang lingkup keuangan negara. Sebagaimana di pertemuan sebelumnya atau di pembahasan materi kita di awal-awal pertemuan, ya. Di sini pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan dan pembangunan di negara kita, ya, khususnya NKRI ini bertujuan untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Namun dalam upaya mencapai tujuan negara tersebut, ya, anak kami, pemerintah menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam berbagai bidang termasuk pengelolaan keuangan negara kita. Jadi di sini anak kami, ya, apa itu pengertian dari keuangan negara, ya. Baik anak kami, dalam pengertian atau pembahasan kita, ya, pada pertemuan kita ini, ya, yang dimaksud dengan keuangan negara itu adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai baik dengan uang, ya, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara, ya, berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban, ya. Kemudian anak kami, sebagaimana terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, yaitu tentang keuangan negara kita, yaitu yang menyatakan bahwa pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan negara adalah dari sisi objek, kemudian subjek, proses dan tujuan, ya. Dan kemudian anak kami, keuangan negara kita dari sisi objek itu bisa dia meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, ya. Kemudian kalau dari sisi subjek, ya, itu bisa meliputi seluruh subjek yang memiliki atau menguasai objek sebagaimana yang ada, ya, di dalam pemerintahan pusat, daerah maupun perusahaan negara dan daerah, ya. Kemudian badan-badan lain juga yang berkaitan dengan keuangan negara. Kemudian kalau dalam segi prosesnya, ya, sisi proses, ini mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek, ya. Kemudian anak kami, kalau dalam tujuannya, ya,
kalau berdasarkan tujuan itu meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan ataupun penguasaan objek ya, sebagaimana yang sudah ada ketentuannya ya dalam penyelenggaraan pemerintahan negara kita. Kemudian anak kami ya, untuk ruang lingkup ya, ruang lingkup dari pengelolaan keuangan negara kita. Di sini ada ruang lingkupnya, yaitu yang meliputi hak negara untuk memungut pajak ya, kemudian mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan kemudian melakukan pinjaman ya. Kemudian ruang lingkup yang kedua yaitu bahwa kewajiban negara yaitu untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara ya, dan membayar tagihan pihak ketiga ya. Kemudian ruang lingkup yang lain yaitu penerimaan negara. Kemudian ada juga pengeluaran negara, kemudian penerimaan daerah, pengeluaran daerah ya. Kemudian berikutnya yaitu ada kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain, baik dia berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau perusahaan daerah. Berikutnya ruang lingkupnya lagi yaitu kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah ya, dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan atau kepentingan umum ya. Kemudian berikut yaitu kekayaan pihak lain ya, yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Baru yang terakhir ruang lingkupnya yaitu kekayaan pihak lain ya, sebagaimana yang dimaksud yang meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang ya, atau oleh badan lain ya, yang berdasarkan kebijakan pemerintah ya. Kemudian yayasan di lingkungan kementerian negara atau lembaga, baik perusahaan negara ataupun daerah ya. Kemudian anak kami ya, sedangkan untuk asas-asas umum pengelolaan ya, pengelolaan keuangan negara kita di sini ada yang pertama yaitu azas tahunan ya, dimana untuk azas tahunan ini dia memberikan syarat bahwa anggaran negara, yaitu anggaran negara kita itu dibuat secara tahunan dan harus disetujui oleh badan legislatif ya, dalam hal ini DPR ya, badan DPR. Kemudian yang kedua itu ada azas universalitas ya, atau kelengkapan. Untuk yang universalitas ini azas yang membatasi ya, di mana tidak dibolehkan adanya pencampuran antara penerimaan negara dengan pengeluaran negara ya. Artinya dia harus terpisah ya. Kemudian ada juga yang disebut dengan asas kesatuan ya. Kalau untuk asas kesatuan ini di sini adalah merupakan asas yang mempertahankan hak budget ya, yang dimiliki dewan secara lengkap ya, yang artinya ya bahwa semua pengeluaran harus tercantum dalam anggaran ya, maksudnya. Kemudian ada juga asas spesialitas ya, yang untuk spesialitas ini ya, ini merupakan asas yang menyatakan bahwa jenis pengeluaran dimuat dalam mata anggaran tersendiri ya, dan diselenggarakan secara konsisten, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Berikut lagi ada situ disebut dengan asas akuntabilitas ya. Yang untuk akuntabilitas ini merupakan asas yang orientasinya pada hasil ya.
Artinya setiap penggunaan anggaran itu wajib menjawab ya dan menerangkan kinerja organisasi atau keberhasilan atau kegagalan suatu program yang menjadi tanggung jawab ya. Kemudian ada juga yang disebut dengan asas profesionalitas ya. Kalau yang profesionalitas ini merupakan asas yang mensyaratkan pengelolaan keuangan negara harus ditangani oleh tenaga yang profesional. Kemudian lagi anak kami ada yang disebut dengan asas proporsionalitas ya. Kalau untuk asas ini memberikan syarat pengalokasian ya, pengalokasian anggaran ya, di mana harus dilaksanakan secara proporsional ya pada fungsi-fungsi kementerian dan lembaga yang ada. Itu disesuaikan dengan tingkat ya, prioritas dan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian ada lagi ya asas yang disebut dengan asas keterbukaan ya. Untuk asas keterbukaan ini dia merupakan dalam pembahasannya ya, pembahasan, penetapan dan perhitungan anggaran serta atas hasil pengawasan ya. Ini artinya harus secara terbuka ya atau secara transparan kemukakan ya. Kemudian ada lagi yang disebut dengan asas pemeriksaan ya. Kalau pemeriksaan ini ada badan khusus ya yang melakukan hal tersebut. Itu yang disebut dengan BPK, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan ya. Kemudian yang dilakukan oleh BPK ini pemeriksaannya atas pengelolaan keuangan negara baik secara objektif maupun secara independen ya. Itu dia anak kami ya mengenai asasnya. Kemudian lagi di sini ada landasan hukum dan kekuasaan atas keuangan negara ya. Apa aja itu landasan hukumnya ya anak kami. Di sini bisa dijelaskan ya atau diungkapkan ya. Di mana landasan hukum pengelolaan keuangan negara ini terdapat pada pasal 23C ya Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, di mana dalam perubahan ketiga yang berbunyi bahwa katanya hal-hal lain ya mengenai keuangan negara ditetapkan melalui undang-undang ya. Nah, dengan pedoman pada pasal ini maka sungguhnya telah dijelaskan bahwa landasan hukum pengelolaan keuangan negara itu akan dilaksanakan melalui undang-undang. Ya, yang berarti semua landasan hukum tentang keuangan negara itu berdasarkan pada undang-undang ya. Kemudian anak kami selain undang-undang juga nanti ada landasan hukumnya secara umum ya. Kalau secara umum ya ini artinya pengelolaan keuangan negara adalah pada Undang-Undang Dasar, yaitu berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian kalau secara landasan khususnya ya keuangan negara itu dilandaskan pada hukum yaitu Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia ya 1925 nomor 448. Yang terakhir ini diperbaharui dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 1969 ya. Kemudian ada juga Undang-Undang nomor 5 tahun 1973 yaitu tentang BPK yaitu yang tadi yaitu Badan Pemeriksa Keuangan ya. Kemudian ada juga Undang-Undang tentang APBN. Kemudian ada juga peraturan perundang-undangan yang menyangkut pajak, kemudian bea dan cukai. Kemudian ada juga peraturan pemerintah baik keputusan atau instruksi presiden ya dan peraturan keputusan Menteri Keuangan Negara ya yang termasuk Kepres nomor 14A tahun 1940 ya.
kemudian anak kami ya, di sini ada disebut dengan peran Bank Indonesia sebagai bank sentral di negara kita RI ya. Jadi apa aja perannya ya? Nah, jadi di sini anak kami ya, Bank Indonesia atau BI sebagai bank sentral Indonesia ya, atau di negara kita ini mempunyai tujuan yang utama ya, ada tujuan utamanya, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah ya, di mana kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa ya, kemudian serta kestabilan terhadap mata uang negara lain ya. Kemudian anak kami, aspek pertama ini tercermin pada perkembangan laju inflasi ya, sementara aspek kedua ya, ini tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Nah, di mana nantinya perumusan tujuan tunggal ini bermaksud untuk memperjelas tentang peran Bank Indonesia ini. Nah, kemudian anak kami ya, untuk mencapai tujuannya ya, Bank Indonesia ini memiliki 3 bidang tugas ya, di mana ketiga bidang tugas Bank Indonesia ini bisa meliputi yang pertama itu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Kemudian yang kedua yaitu mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran serta mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia ya. Jadi itulah anak kami intisari yang bisa kita ambil dari materi keuangan negara kita ya. Kemudian berikut anak kami ya, ini Badan Pemeriksa Keuangan atau singkat dengan BPK ya. Mungkin anak kami juga masih ingat ya, apa itu BPK ya, karena di pembahasan materi kita pertemuan sebelumnya ya, dalam pertemuan keseharian kita sudah membahas ya. Tapi walaupun demikian di sini Ibu ingatkan kembali ya, bahwa BPK itu atau Badan Pemeriksa Keuangan itu merupakan lembaga tinggi negara di dalam sistem ketatanegaraan negara kita ya. Nah, di mana BPK ini memiliki wewenang untuk memeriksa pengelolaan dan serta tanggung jawab ya terhadap keuangan negara kita. Kemudian menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945 ya, BPK ini merupakan lembaga yang bebas dan mandiri, di mana anggota BPK ini dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Kemudian anak kami ya, apa aja itu tugas dan wewenangnya ya. Jadi di sini Ibu ingatkan kembali ya, bahwa BPK ini atau Badan Pemeriksa Keuangan ini memiliki tugas dan kewenangan yang sangat strategis ya. Kenapa demikian? Karena dalam pelaksanaan kegiatannya ya, itu menyangkut aspek yang berkaitan ya dengan sumber dan penggunaan anggaran serta keuangan negara kita ya. Jadi tugas dan wewenang BPK itu antara lain ya, yang pertama memeriksa ya tanggung jawab keuangan negara dan memberitahukan hasil pemeriksaan kepada DPR, DPRD dan DPD ya. Dan kemudian memeriksa semua pelaksanaan APBN. Nah, yang ketiga yaitu memeriksa tanggung jawab pemerintah ya
tentang keuangan negara. Jadi itulah antara lain tugas dan wewenang dari BPK. Kemudian BPK ini juga dia memiliki dasar hukum ya. Ini nak kami bahwa BPK ini suatu lembaga yang tidak asal didirikan ya atau dibentuk ya. Jadi ada dasar hukumnya kenapa dia BPK ini dibentuk ya. Jadi sebagai sebuah lembaga negara anak kami ya, keberadaan BPK tentu memiliki dasar hukum ya. Adapun dasar hukum dari badan BPK ini ya, ini berlandaskan kepada yang pertama itu pasal 23E, pasal 23F, 23G Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 ya. Kemudian yang kedua Undang-Undang RI nomor 15 tahun 2006 ya, tentang BPK sebagai pengguna atau pengganti ya, sebagai pengganti Undang-Undang RI nomor 5 tahun 1973 yaitu tentang BPK. Kemudian yang ketiga yaitu Undang-Undang RI nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kemudian yang ketiga yaitu Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Baru yang berikut yaitu Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara ya. Itulah intisari yang bisa kita ambil dari BPK anak kami ya. Berikut lagi ya. Di sini ada yang mau kita ambil intisari tentang kekuasaan kehakiman di negara kita ya, khususnya Indonesia. Baik anak kami ya. Di sini mengenai kekuasaan kehakiman di negara kita ya, yaitu yang terdapat pada pasal 24 Undang-Undang Dasar tahun 1945 ya, di mana dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 dinyatakan sudah dijelaskan di sana ya bahwa kekuasaan kehakiman di Indonesia ya merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka ya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan ya. Kemudian kami mengenai pelaksanaan kekuasaan kehakiman terdapat pada pasal 24 ayat 2 ya. Di mana situ sudah jelaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya ya. Baik dalam lingkungan peradilan umum, kemudian lingkungan peradilan agama, kemudian lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi ya. Jadi kekuasaan kehakiman Indonesia itu di sini pada umumnya yang paling dominan itu ada dua ya, yaitu yang pertama itu Mahkamah Agung ya. Baik anak kami, yang untuk Mahkamah Agung ini ya berdasarkan Undang-Undang nomor 14 ya tahun 1985 yaitu pada pasal 1, 2 dan 3 ya. Di sana sudah dinyatakan bahwa Mahkamah Agung itu adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagai lembaga tinggi negara yang merupakan pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan ya. Di mana dalam melaksanakan tugasnya ya terlepas dari pengaruh pemerintah ya dan pengaruh-pengaruh lain. Kemudian kami ya kedudukan Mahkamah Agung ini berada di ibu kota negara kita ya. Kemudian dalam prakteknya Mahkamah Agung ini membawahi 4 badan peradilan yaitu peradilan umum, kemudian peradilan militer,
peradilan agama dan peradilan tata usaha negara, ya. Kemudian anak kami, ya, Mahkamah Agung ini adalah merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, ya. Hal ini berlaku sejak amandemen ketiga Undang-Undang Dasar tahun 1945, di mana kedudukan Mahkamah Agung tidak lagi menjadi satu-satunya puncak kekuasaan kehakiman seperti yang sebelumnya, ya, anak kami. Dengan berdirinya Mahkamah Konstitusi, ya, dengan berdirinya Mahkamah Konstitusi atau MK pada tahun 2003, bahwa puncak kekuasaan kehakiman menjadi dua, yaitu ada yang disebut dengan pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Tapi tidak seperti Mahkamah Agung anak kami, ya, yang membawahi 4 badan peradilan, ya. Mahkamah Konstitusi itu tidak membawahi suatu badan peradilan, ya. Jadi itu bedanya antara Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi, ya. Kalau Mahkamah Agung tadi dia membawahi 4 peradilan, sedangkan Konstitusi tidak ada, ya. Nah, kemudian anak kami untuk Mahkamah Agung ini, ya, di sini ada dasar hukumnya, ya. Dasar hukum berdirinya Mahkamah Agung ini antara lain yang pertama yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada pasal 24, pasal 24A dan pasal 24B, ya. Kemudian yang kedua yaitu Undang-Undang Dasar nomor 5, ya, nomor 5 tahun 2004, yaitu tentang perubahan Undang-Undang nomor 14 tahun 1985, yaitu tentang Mahkamah Agung, ya. Kemudian Undang-Undang nomor 4 tahun 2004, yaitu tentang kekuasaan kehakiman. Kemudian Undang-Undang nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Baru terakhir itu ada Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Kemudian anak kami, Mahkamah Agung ini nanti dia memiliki tugas dan wewenang, ya. Nanti tugas dan wewenang Mahkamah Agung ini bisa antara lain yang pertama itu mengadili pada tingkat kasasi, ya. Kemudian yang kedua menguji secara material peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Kemudian yang ketiga yaitu mengajukan 3 orang hakim, ya, anak kami, ya. Mengajukan 3 orang hakim konstitusi, ya. Kemudian yang keempat yaitu memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberikan gerasi dan rehabilitasi. Kemudian yang kelima yaitu mengawasi dan memimpin jalannya peralihan, ya, pemerintahan pada seluruh tingkat pengadilan, ya, baik dia peradilan umum yang 4 tadi, ya, ada kan tadi bahwa Mahkamah Agung itu 4 peradilan, ya, baik di peradilan umum, militer, agama dan tata usaha negara. Kemudian yang ke-6 anak kami, ya, yaitu membina, ya, keseragaman dalam penetapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali serta menjaga, ya, agar semua penerapan hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara kita diterapkan secara adil, secara tepat dan benar, ya. Kemudian lagi anak kami tugas dari MA yaitu memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir, ya. Berikut lagi tugasnya yaitu menguji
atau menilai secara material peraturan perundang-undangan ya di bawah undang-undang tentang hal apakah suatu peraturan itu ditinjau dari isi ya atau materinya, apakah dia bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi ya. Ini sudah berdasarkan pada pasal 31 ya Undang-Undang Mahkamah Agung nomor 14 tahun 1985. Kemudian yang kesembilan, anak kami tugas dari MA itu atau Mahkamah Agung adalah membuat peraturan acara sendiri ya bila dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur undang-undang. Kemudian 10 yaitu memberikan nasihat-nasihat ya atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga tinggi negara lainnya. Ini sudah termaktum pada pasal 37 ya anak kami ya. Pasal 37 Undang-Undang Mahkamah Agung nomor 14 tahun 1985. Kemudian anak kami tugas atau wewenang dari Mahkamah Agung yang ke-11 yaitu meminta keterangan dari dan memberi petunjuk kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 25 Undang-Undang nomor 14 tahun 1970 yaitu tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman ya. Hal ini sudah termaktum dalam undang-undang kita yaitu pada pasal 38 Undang-Undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Baru yang terakhir tugasnya adalah yaitu mengatur tugas serta tanggung jawab susunan organisasi dan tata cara kerja kepaniteraan ya, kepaniteraan pengadilan. Hal ini sudah dicantumkan atau termaktum pada undang-undang negara kita yaitu pada Undang-Undang nomor 35 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 14 tahun 1970 yaitu tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Itulah mengenai Mahkamah Agung anak kami ya. Kemudian berikut tentang Mahkamah Konstitusi. Baik anak kami ya, untuk Mahkamah Konstitusi ya, ini Mahkamah Konstitusi ini adalah merupakan lembaga tinggi negara ya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman ya bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Kemudian kami dalam undang-undang sudah dijelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi itu adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman ya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara kita ya. Itu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Kemudian anak kami ya, menurut Undang-Undang Dasar ya, Undang-Undang Dasar Negara kita tahun 1945 ya. Nah, di sini ada kewajiban dan kewenangan Mahkamah Konstitusi ya. Mana yang pertama yaitu berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Kemudian memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Itu untuk tugas atau wewenang dari MK yang pertama kami ya. Kemudian tugas atau wewenang yang kedua yaitu MK wajib memberi putusan ya atas pendapat DPR ya mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945.
Kemudian yang ketiga, ya, MK memiliki ketentuan, ya, sebagaimana dalam undang-undang kita, ya, atau undang-undang MK di sana pada ayat 2 yang menyatakan bahwa pengkhianatan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap keamanan negara, sebagaimana yang sudah dimaksudkan dalam undang-undang. Kemudian korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Kemudian tindak pidana berat lainnya, bisa dia tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun, ya, atau lebih. Kemudian perbuatan yang tercela, ya, kami perbuatan yang tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat presiden dan wakil presiden. Kemudian tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden adalah syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 6 Undang-Undang Dasar RI tahun 1945. Itulah antara lain wewenang dan tugas dari MK anak kami, ya. Kemudian anak kami, ya, Undang-Undang Dasar tahun 1945 telah pula menentukan bahwa MK itu mempunyai 4 kewenangan konstitusional, ya. 4 kewenangan konstitusional, antara lain itu yang pertama bahwa MK itu yang tadi, yaitu menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Kemudian memutus sengketa kewenangan antar lembaga, ya, yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang, ya. Kemudian memutuskan sengketa perselisihan, ya, yaitu hasil pemilu. Kemudian memutus pembubaran partai politik, ya. Kemudian anak kami selain memiliki wewenang dan tugas, ya, MK ini juga ada kewajibannya, ya, yaitu kewajiban MK yaitu memberikan keputusan atas pendapat DPR, ya, bahwa presiden atau wakil presiden telah bersalah melakukan pelanggaran hukum ataupun tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai presiden atau wakil presiden, ya, yang disebutkan atau yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Dasar Negara kita, ya. Kemudian anak kami, ya, tanggung jawab dan akuntabilitas dari MK ini yaitu adalah mengatur organisasi, ya, mengatur organisasi, personalia, administrasi dan keuangan, ya, sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik dan bersih, ya. Jadi anak kami, itulah intisari atau rangkuman yang bisa kita ambil dari bab 2 kita ini, ya. Kemudian di sini Ibu mengharapkan anak kami dapat memahami apa yang sudah Ibu sampaikan, ya. Kalaupun nanti ada yang kurang paham, ya, bisa anak kami buat dalam kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.